Audit investigatif merupakan langkah penting ketika ada dugaan penyimpangan dalam proyek pemerintah. Berdasarkan SCI nomor 300 IALP tahun 2001, audit ini dirancang untuk mencari tahu apa yang terjadi, siapa yang terlibat, kapan dan di mana kejadiannya, serta bagaimana dan mengapa hal itu bisa terjadi, termasuk berapa besar nilai yang dipermasalahkan. Salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan penyimpangan pada proyek pembangunan gedung Pusdiklat Kementerian ABC di Kota Biru. Kasus ini dilaporkan pada awal Januari 2024 dan kasus ini memperlihatkan bagaimana praktik penyimpangan bisa terjadi secara tersembunyi namun sistematis. Mirisnya dalam birokrasi, penyimpangan seperti ini kadang dianggap seperti hal yang biasa. Jika dibiarkan, maka pola seperti ini akan membentuk budaya korupsi yang semakin sulit untuk diberantas. Data dari Tempo.co mencatat bahwa jumlah kasus korupsi naik secara signifikan dari tahun 2019 ke 2023 dari 271 menjadi 791 kasus dan jumlah tersangka melonjak lebih dari 1.600 orang. Artinya, kasus besar yang penting diusut, tapi juga kasus-kasus menengah dan kecil yang berdampak besar perlu diusut. Audit investigatif menjadi pendekatan yang paling tepat karena fokusnya bukan hanya pada angka, tapi juga pada bukti dan keuangan, serta pola komunikasi dan analisis hubungan antar pihak. Dengan metode ini, kebenaran bisa diungkap lebih objektif dan mendalam, sekaligus mendukung proses hukum dan perbaikan sistem pengadaan di masa depan. Investigasi pada kasus ini didasarkan pada landasan hukum yang berlaku di Indonesia. Indikasi adanya kerjasama antara saudara FH dengan saudara UC dalam mempengaruhi hasil tender proyek pembangunan Pusdiklat menunjukkan dugaan persekongkolan. Praktik ini melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 22 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian, adanya pemberian goodie bag dan voucher kepada saudara FH setelah PT UBAM memenangkan lelang mengarah pada dugaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Tipikor, khususnya pada Pasal 5, Pasal 13, Pasal 12I, dan Pasal 12B. Selanjutnya, saudara FH sebagai pejabat pemerintah seharusnya menjalankan wewenangnya sesuai dengan AUPB sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berisikan kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Sedangkan yang dilakukan oleh saudara FH termasuk pelanggaran terhadap asas ketidakberpihakan dan larangan penyalahgunaan kewenangan. Lalu, membantu dan menerima hadiah mengindikasikan pelanggaran terhadap kewajiban integritasnya sebagai ASN. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 4B. Baik, mari kita lihat apa saja yang ada di dalam program kerja audit. Kami sudah menyusun program kerja audit, yaitu pertama penyusunan tim audit. Dilanjutkan dengan penetapan sasaran dan ruang lingkup audit, serta alokasi sumber daya. Yang pertama sasaran yaitu terungkapnya kasus penyimpangan yang berindikasi menimbulkan kerugian keuangan daerah. Mengungkap penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pejabat Kementerian ABC atau saudara FH dalam proses tender proyek pembangunan gedung Pusdiklat di Kota Biru. Dugaan ini berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah. Lalu yang kedua, ruang lingkup menjelaskan terungkapnya kasus penyimpangan yang berindikasi menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah. Proses pengadaan proyek gedung Pusdiklat dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan lelang, hingga pelaksanaan fisik proyek. Audit harus mencakup analisis atas hubungan pribadi antara pejabat dan pelaksana proyek, serta pemeriksaan bukti komunikasi tidak resmi, seperti bukti screenshot chat WhatsApp, pemberian goodie bag yang diduga berisikan uang, dan pemberian voucher umroh untuk keluarga saudara FH. Lalu yang terakhir, alokasi sumber daya yang bertujuan supaya kualitas audit investigasi tercapai secara optimal dari sisi personil, pendanaan, dan sarana atau prasarana lainnya. Memastikan audit investigatif berjalan secara efektif, kami sudah mempersiapkan personil yang memiliki latar belakang auditor, ahli hukum, investigator, dan pewawancara. Terdapat juga sumber daya finansial dan fasilitas penunjang seperti transportasi, akses dokumen, dan perangkat pengumpulan data yang disiapkan.
Tujuan ini supaya kualitas audit tercapai secara optimal dan proses investigasi berjalan secara menyeluruh, efisien, dan tepat sasaran. Dalam mengumpulkan bukti audit, teknik audit yang digunakan meliputi vouching, tracing, inquiry, konfirmasi, dan wawancara. Bukti yang kami peroleh antara lain, yang pertama bukti fisik, yakni gedung Pusdiklat yang telah dibangun oleh PT UBA, parcel, goodie bag, hingga voucher umroh. Yang kedua, bukti dokumen, berupa screenshot percakapan WhatsApp saudara FH dengan saudara WI, rekaman CCTV pertemuan saudara FH dengan saudara UC, dokumen kontrak, dokumen serah terima, dokumen tender, nota dan faktur pembelian keperluan gedung Pusdiklat. Dan yang terakhir bukti kesaksian dari hasil wawancara dengan saudara FH, WI, UC, lalu wawancara dengan staf pengadaan tender dan pejabat yang terkait dengan pengadaan tender serta pihak teknis dari pembangunan gedung Pusdiklat. Setelah dikumpulkan, bukti dievaluasi secara menyeluruh dengan prinsip skeptisme profesional. Kami tidak serta-merta mempercayai informasi dari satu pihak saja. Untuk memastikan keabsahan, kami menggunakan pendekatan triangulasi, yaitu membandingkan bukti untuk melihat apakah informasi yang disampaikan konsisten dan saling mendukung. Setelah melakukan evaluasi terhadap bukti audit, tim akan membuat laporan audit yang mengungkapkan yang pertama, fakta dan proses kejadian sebagai berikut. Pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut dibagi dalam rincian berikut. Pertama, saudara FH sebagai pegawai Kementerian ABC dan juga inisiator. Kedua, saudara WI, bawahan saudara FH yang ikut andil dalam dugaan fraud. Yang ketiga, saudara UC, yaitu teman FH sebagai pemilik atau representatif PT UBA. Yang keempat, Kementerian ABC sebagai institusi FH dan WI bekerja, bertanggung jawab atas pengawasan dan pelaksanaan tender. Yang kelima, staf akuntansi dan keuangan berpotensi menjadi penghubung antara pelaku dan bukti keuangan meski belum tentu terlibat langsung. Selanjutnya, tim menganalisis penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi terhadap ketentuan yang berlaku. Penyimpangan yang terjadi ada 4 sebagai berikut. Tim menduga bahwa penyimpangan terjadi dikarenakan yang pertama, pengendalian internal yang kurang kuat berkontribusi pada potensi penyimpangan. Selain itu, budaya yang masih toleran terhadap praktik gratifikasi dianggap sebagai ucapan terima kasih dan bukan pelanggaran etik. Untuk analisis yang kedua, berdasarkan teori fraud triangle, di mana teori ini menyoroti 3 elemen utama penyebab fraud, yaitu pressure atau tekanan, opportunity atau kesempatan, rationalization atau pembenaran. Dari penyimpangan yang terjadi tadi, maka akan muncul dampak yang ditimbulkan. Menurut jasa investigasi, akuntan publik perlu merencanakan adanya pelaksanaan perikatan perhitungan kerugian yang memadai, termasuk dengan keterlibatan pihak terasosiasi dan supervisi. Dan dampak dari penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut. Berdasarkan standarisasi investigasi, standar audit, dan bukti yang telah dikumpulkan, kami merekomendasikan beberapa langkah. Pertama, dilakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, yaitu saudara FH, UC, dan WI, untuk memperoleh informasi dan bukti. Selanjutnya, kami merekomendasikan pengujian pengendalian terhadap prosedur tender, menilai apakah proses tender telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, dilakukan pengujian terhadap dokumen penting seperti kontrak, berita acara serah terima, deskripsi WhatsApp, rekaman CCTV, dan bukti pembayaran keperluan pembangunan. Selanjutnya, kami mendorong kementerian untuk meningkatkan fungsi pengawasan internal yang mengacu pada 5 komponen, yaitu control environment, risk assessment, control activities, information and communication, dan monitoring activities. Dengan rekomendasi ini, kami berharap audit tidak hanya membuktikan penyimpangan, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan sistem yang berkelanjutan.